Nah, kalau dibilang harga iguana di Silawat berapa sih? Ini guys, aku jualnya. Jadi aku kecewanya kalau misalnya ada orang tuh yang jual, asal jual, baru menetas sudah langsung dijual. Sebenarnya nggak ada salahnya ya, hak-hak mereka sih kalau mau jualan guys. Cuman kasihan untuk yang pemula, yang nggak tahu sama sekali. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita, Zilla World. Hari ini aku mau bahas tentang baby iguana, harganya sih ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih makan iguana pakai nasi nih. Makan. Krik, 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 krik. Gak ada yang doyan, tapi nanti habis ya. Ada ayam juga guys. Nah, sebelum kita ke atas dan sambil kita lihat baby green iguana, aku mau ini kenapa kura-kura mati tuh. Aduh. Woi, halo. Kamu kenapa? Kenapa dia ya? Kayak mati cuy, tapi sehat. Jantan. Aman ya. Kadang-kadang gitu guys, ada beberapa hewan yang kayak iguana, kura-kura gitu, kayak tiba-tiba diem aja, lehernya ke depan, merem, dideketin, dipegang baru kayak hidup. Nah, nih makan nih, tuh, nyem nyem nyem. Aku udah beberapa minggu ini kasih nasi dan aman ya. Jadi buat kalian di rumah yang punya iguana koloni, bisa jadi kasih nasi dan aman nggak bang? Selama ini aman. Tuh, udah rakus ya tiba-tiba. Tapi tekor juga kalau beli beras. Tekor nggak ya hitungannya ya? Ya gitulah guys. Nah, oke, kita kembali ke topik, yaitu tentang jualan baby iguana itu susah nggak sih? Kita akan bahas secara umum ya, dari tahun ke tahun guys. Untuk baby iguana sendiri, dulu itu, jadi buat kalian yang tahu nih, sekarang kan harganya lagi bisa dibilang kayak turun gitu ya iguana. Tahun lalu itu harganya tembus 175.000 per ekor guys. Itu harga yang selama ini paling murah setauku. Baby iguana green 175.000. Nah, tahun sebelum 2017 kayaknya kalau nggak salah, tahun 2017 itu iguana baby green itu masih di angka 350.000 per ekor green baby iguana ya. Dan itu masih harga normal lah ya untuk baby green iguana. Untuk harga segitu guys. Untuk rate-nya sendiri bervariasi, tapi yang jelas di atas baby green. Dan harga tersebut itu bisa dibilang banyak yang beli. Jadi kalau judul ini kan judulnya susah nggak sih jualan baby iguana. Di tahun 2017 itu masih banyak yang kayak beli gitu guys. Dan harga 350.000 tuh normal di tahun itu. Tapi semakin kesini ya wajar banget sih, karena semakin kesini udah berapa tahun tuh, 2017, 3, 4, 5 tahunan kan banyak yang sudah punya iguana. Dan mereka kalau udah punya biasanya bisa dipelihara sampai besar. Dan sampai besar ada yang memang niatnya ternak, ada yang nggak sengaja. Jadi misalnya beli 5 ekor baby terus dirawat kurang lebih 3 tahunan, tahu-tahu kawin dan bertelur, dan menetasnya juga pun gampang, dan ternyata nggak disengaja jadi ternak iguana. Nah, kayak gitu, faktor-faktor yang kayak gitu membuat iguana semakin kesini semakin banyak yang ternak, otomatis kayak hukum pasar ya, stoknya banyak, pasti harganya turun, stok langka nanti harganya naik guys. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang jualan baby iguana itu gampang atau enggak, itu relatif ya guys. Karena di Zilla World sendiri, kalian tahu sendiri ya, kemarin aja aku upload yang ini, perkawinan iguana, itu bisa dibilang beruntung. Karena apa? Itu udah direncanakan dari tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh si betina yang hijau itu dia bertelur infertil, nggak ada isinya. Terus aku bilang nih, ini siapnya tahun depan. Si jantan tahun lalu itu dia nggak kawin sama sekali dan aman-aman aja, cuman birahi doang, birahi awal. Terus dia nggak kawin, nggak masalah, makan tetap lancar sampai tahun ini akhirnya aku gabung kayak kemarin itu dan akhirnya kawin guys. Dan tadi atau kapan ya? Itu ada yang DM di Instagram, bang, aku punya betina, udah pingin kawin banget. Aku nggak tahu gimana wujudnya betina pingin kawin banget ya. Tapi dia bilang gitu, terus aku beli jantan nih. Dia bilang gitu, aku beli jantan. Terus,
aku beli jantan lalu aku gabungin sama yang betina, malah yang jantan dikejar-kejar sama betina yang udah dominan di tempat si orang ini yang udah lama nih, dikejar-kejar sampai nabrak-nabrak kandang juga katanya. Nah terus aku pikir, ya ternyata ternak iguana tuh nggak segampang itu ya ternyata ya. Ya kalau apa ya, kalau yang aku alami sih masuk rata-rata gampang lah ya, gak sesusah kayak misalnya biawak. Misalnya biawak tuh bener-bener ya, kalau aku pengalamanku ya susah, nggak tahu orang lain ada yang bilang gampang juga. Tapi dibandingkan sama iguana masih mending iguana gampangnya guys. Tapi yang DM seperti itu, ada yang lompat dari situ. Yang DM kayak gitu itu nggak cuma satu, udah beberapa bulan ini kan ini musim kawin kan, banyak yang kawin kan, banyak yang kayak gitu, betinanya kabur lah, jantannya kabur, jantannya digigit betinanya, saling duel waktu digabung iguana baru. Nah jadi kesimpulannya memang iguana itu pertama tidak segitu gampangnya di breed, juga nggak segitu susahnya di breed juga, setengah-setengah lah ya. Buktinya ada beberapa orang juga yang kesulitan untuk ternak iguana guys. Nah dari situ kesimpulannya lagi, ternyata ternaknya kan gak gampang tuh. Udah setahun sekali ya kan, setahun sekali, lalu bertelurnya juga banyak resiko. Untuk betinanya kadang-kadang bisa mati karena egg binding dan lain-lain, dehidrasi, jantannya bisa kebanyakan kawin terus bisa dehidrasi terus prolapse, hemipenisnya keluar juga bisa. Nah dari situ kan berarti ada usaha yang harus dilakukan guys untuk menternak iguana. Nah, harusnya harganya itu di atas ya paling nggak standar 350.000 lah ya guys, begitu. Jadi buat penonton sekalian semuanya yang nonton ini, sekedar informasi aja ya, kalau ternak iguana itu ya nggak dibilang gampang juga nggak, dibilang susah juga nggak, tapi ada usaha yang harus dilakukan untuk ternak iguana itu guys. Nah kalau di Zilaworld sendiri aku lebih ke jaga harga, malah menaikkan harga ya, dengan usaha yang sudah dilakukan, semua yang sudah diusahakan di sini agar iguananya telurnya banyak. Nggak cuman telurnya banyak, tapi iguana yang sehat guys. Karena kalau untuk ngejar kuantitas itu ya beli aja indukan-indukan bongsor segini, beli 20 ekor, jantan 5 ekor aja dilepas di lahan besar, udah pasti akan banyak anaknya guys. Nah itu di segi kuantitas. Terus nanti waktu bertelur udah didiemin aja, nggak usah di apa-apain, nggak usah di inkubator lah, diapain, yang penting netes sendiri, nanti diambil kurang lebih seminggu, nggak sampai seminggu udah dijual aja langsung. Nah itu yang barusan aku sebutin tadi ya, beberapa ada resikonya, kayak misalnya habis menetas itu harusnya dipelihara dulu sama yang breed atau yang ternak atau yang jual. Itu harusnya dipelihara dulu sampai kurang lebih ya minimalnya sebulan lah, sampai iguana tersebut siap untuk dijual dan aman untuk dipelihara orang, apalagi yang pemula. Nah makanya itu kalau aku jual iguana itu paling enggak aku pernah paling cepet itu 2 mingguan itu aja jual yang bongsor guys. Yang bongsor dalam artian dia keluar dari tanah, karena aku inkubatornya pakai tanah kan, keluar dari tanah itu dia umur seminggu udah makan. Jadi cepet banget nih, udah bongsor, dan aku rasa itu udah siap untuk dipelihara, bahkan untuk pemula ya, karena udah makan ya udah siap untuk dilepas di alam atau apalagi di pemelihara yang pemula gitu guys. Karena banyak juga yang komplain, makanya lah banget ya, banyak yang komplain, bang aku barusan beli iguana baby terus sampai sini udah lemes, itu banyak banget guys. Dan aku kasihan ya, terus bla 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 bla, tanya-tanya gitu, dia ternyata usut punya usut, dia dapat harga murah. Ini pada ngapain sih iguana? Pada naikin aku. Dapat harga murah, bukan masalah murahnya juga sih sebenarnya, tapi lebih ke apa ya, mungkin ada beberapa oknum orang yang kayak kalau jualan harus cepat ya. Beberapa oknum itu biasanya kalau jualan iguana biasanya waton cepet guys. Jadi kayak buru-buru, yang penting laku, keburu iguananya mungkin makannya banyak, biaya pakan, biaya perawatan, lampu dan lain-lain banyak, terus buru-buru jual. Beberapa orang kayak gitu ya, dan itu kasihan juga untuk orang-orang pemula. Biasanya kan nggak tahu tuh, sembarang iguana aja lah, pokoknya mau pelihara yang penting murah. Nah biasanya yang kayak gitu tuh terus dapatnya yang iguana yang cepet-cepetan dijual tadi, dan alhasil ya itu beberapa iguana nggak selamat gara-gara
memang belum siap untuk dipelihara pindah tangan ya, istilahnya belum siap untuk dijual gitu, karena ada yang namanya seleksi alam. Setelah menetas, iguana butuh adaptasi dulu, kurang lebih minimal ya tadi aku bilang 2 minggu, sebulan lebih baik, 2 bulan lebih baik lagi, terus sudah baru dijual guys gitu. Yuk kita langsung ke atas yuk. Nih, jadi ini iguana yang udah umur kurang lebih mau 5 bulan ya malah di sini guys. Nih ya, aku mau kasih makan siang. Nih, kebetulan mereka belum makan. Jangan lupa dicuci dulu seperti biasa. Set. Kita kasih langsung. Nih lihat respon iguana sehat. Nih ya, ini bahkan aku belum masukin, lihat. Nih, sini. Tuh. Sini. Tuh lihat. Seru kan? Nah, ini guys. Tuh. Mantap kan? Dijual nih buat kalian yang mau, tapi dengan harga yang sepadan lah ya. Nih, turun. Nih. Oke, sip. Kita lihat tuh responnya. Nah, maksudku seperti ini guys. Iguana yang sehat, aku mau orang-orang pemula, penghobi baru iguana, bahkan yang belum pernah pelihara pun itu senang ya untuk pelihara iguana, karena mereka makannya lahap gitu. Jadi mereka dapat iguana terus makannya lahap, itu aku senang banget kayak gini nih. Jadi aku kecewanya kalau misalnya ada orang tuh yang jual, asal jual, baru menetas sudah langsung dijual. Sebenarnya nggak ada salahnya ya, hak-hak mereka sih kalau mau jualan guys. Cuman kasihan untuk yang pemula yang nggak tahu sama sekali, ingin pelihara iguana, harapannya bisa besar, bisa jumbo, tapi ternyata di tengah jalan tewas, terus jadi kapok pelihara iguana. Itu aku yakin banyak banget di antara kalian yang mengalami kasus seperti itu guys. Jadi buat di luar sana yang mau atau keep iguana, pastikan iguananya itu sehat dan tidak sakit tentunya. Seperti ini nih. Ini aku tak buka nih, jadi nggak malu-malu. Cuman kalau aku mau pegang juga lari tuh. Begitu guys, seperti ini kalau kalian beli iguana ya. Dipastikan kalau bisa sih beli dari Zilawar. Akhirnya jualan juga. Nggak, kalian beli dari mana aja, terserah kalian, nggak apa-apa. Cuman pastikan itu iguana yang kalian beli itu sehat. Tuh, itu aja sih. Aku kalau beli hewan reptil atau hewan apapun lah ya, itu pertanyaan pertama yang aku ajukan adalah makannya lancar atau enggak. Udah itu satu, itu kalau udah misal lancar baru udah mulus atau enggak, terus kesehatannya gimana, ada cacat apa, jalannya gimana, dan lain-lain guys. Yang pertama tuh makan lancar atau enggak, karena hewan yang sehat itu dia makannya akan lancar pastinya. Nah, kalau dibilang harga iguana di Zilawar berapa sih? Ini guys, aku jualnya 500.000 per ekor free ongkir ya. Jadi ini udah umur hampir 4 bulan, hampir jalan ke 5 bulan kali ya. Dan semuanya aku pastiin sehat, nggak ada yang sakit. Dan kalian bisa lihat sendirilah tuh makannya kesehatanan gitu. Satu iket tuh bisa kurang guys, kayak gini nih. Minta terus, apalagi di kandang outdoor seperti ini ya. Tuh, begitu. Jadi habis video ini aku harap sih tidak ada lagi yang kayak DM terus, bang aku barusan beli iguana, terus sampai rumah tuh tiba-tiba lemes, dan setelah aku lihat fotonya ekornya kurus, matanya cekung ke dalam, dehidrasi, terus banyaklah kayak penyakit-penyakit yang sebenarnya kalian harusnya udah tahu itu iguana nggak beres, nggak sehat gitu guys. Mudah-mudahan video ini membantu kalian ya. Contoh iguana sehat. Dari dulu aku sering sih buat contoh iguana sehat, tapi masih aja ada yang lapor iguana aku sakit ya kayak macam tadi lah, datang tiba-tiba lemes dan lain-lain ya. Break kan orang pelihara dari kecil segitu ke sejabrik gini kan senang ya, penghobi baru atau barusan beli iguana kan harapannya nanti besarnya akan jadi seperti ini gitu. Tapi dengan adanya kayak oknum-oknum tadi, mudah-mudahan tidak banyak lah ya oknumnya yang semakin timbul dan mudah-mudahan
dengan adanya video ini, penjual siapapun itu jual iguananya diharapkan jujur lah ya. Dalam artian kayak ini sebentar lagi akan terjadi musim tetas. Jangan digigit Bimbo. Musim tetas itu Desember, ya November itu akan terjadi musim tetas, dan disitu akan banyak banget baby iguana, bahkan yang nantinya murah. Begitu guys. Oke, jadinya kayaknya gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sorry sambil dikejar Bimbo aku. Mau kemana kamu? Mau kemana bro? Makan. Bentar. Udah turun dia mau makan. Yaudah guys, gitu dulu video kali ini. Thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita kembali di video selanjutnya. Buat kalian yang minat baby iguana sehat dari Silabot, langsung kontak aja WA di sini guys. Thank you dan bye bye.